Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dalam rangka memenuhi tugas video pada mata kuliah Statistika Matematika 1 dengan materi yaitu distribusi Poisson, yang mana dengan saya Siti Wulandari dengan NIM F1C223012 dan rekan saya Rizka Rahma dengan NIM F1C223011 dan rekan saya dengan saya Daniel Yesatu Paklahan dengan NIM F1C2230013. Baiklah, dalam materi distribusi Poisson ini ada beberapa bagian, yaitu yang pertama ada sejarah distribusi Poisson. Selanjutnya yang kedua terdapat definisi, yang ketiga rumus, yang keempat rata-rata dan varian, yang kelima yaitu sifat-sifat, yang keenam tabel dan grafik dari distribusi Poisson, yang ketujuh aplikasi distribusi Poisson, yang terakhir yaitu contoh. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu mengenai sejarah. Nah, jadi distribusi Poisson ini memiliki sejarah yang mana dulunya dinamai berdasarkan matematikawan Prancis, yaitu Simeon Davis Poisson, yang memperkenalkan distribusi ini dalam konteks teori probabilitas pada awal abad ke-19. Distribusi ini awalnya digunakan untuk memodelkan kejadian langka seperti bencana alam atau kecelakaan dalam interval waktu atau ruang tertentu. Selanjutnya yaitu definisi. Nah, definisi dari distribusi Poisson ini adalah fungsi probabilitas diskrit yang berarti variabel hanya dapat mengambil nilai tertentu dalam daftar angka tertentu, mungkin tak terbatas. Distribusi Poisson mengukur seberapa sering suatu peristiwa kemungkinan terjadi dalam periode waktu X. Dengan kata lain, kita dapat mendefinisikannya sebagai distribusi probabilitas yang dihasilkan dari eksperimen Poisson. Nah, untuk rumus distribusi Poisson ini itu diterapkan ketika ada sejumlah besar kemungkinan hasil untuk variabel diskrit acak X yang mengikuti distribusi Poisson, dan lambda adalah tingkat nilai rata-rata, maka probabilitas X diberikan oleh Fx sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil sama dengan dalam kurung E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial, di mana X yaitu suatu bilangan yaitu 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya E, di mana E yaitu bilangan E ulang yaitu 2,718. Selanjutnya ada lambda. Lambda yang pertama yaitu tingkat rata-rata dari nilai yang diharapkan. Dan terakhir yaitu ada lambda. Lambda ini lambda yang terakhir yaitu varians, juga lambda besar dari 0. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu rata-rata dan varians distribusi Poisson. Untuk distribusi Poisson dengan parameter lambda sebagai laju rata-rata dalam interval waktu tertentu, maka nilai rata-rata distribusi Poisson dan nilai varians akan sama. Jadi untuk X yang mengikuti distribusi Poisson dapat dikatakan bahwa lambda adalah nilai rata-rata sekaligus varians dalam distribusi tersebut. Oleh karena itu, EX sama dengan VX sama dengan lambda, di mana X adalah rata-rata yang diharapkan, VX adalah varians, dan lambda lebih dari 0. Selanjutnya, sifat-sifat distribusi Poisson. Distribusi Poisson berlaku pada kejadian-kejadian yang memiliki banyak kemungkinan kejadian yang langka dan independen. Berikut ini adalah sifat-sifat distribusi Poisson. Yang pertama, kejadian-kejadian tersebut bersifat independen. Yang kedua, jumlah rata-rata keberhasilan dalam periode waktu tertentu saja yang dapat terjadi, di mana tidak ada dua peristiwa yang dapat terjadi pada waktu yang sama. Yang ketiga, distribusi Poisson terbatas ketika
jumlah percobaan N tidak terbatas. Sifat yang keempat yaitu rata-rata sama dengan varian sama dengan lambda. Sifat yang kelima, simpangan baku selalu sama dengan akar kuadrat rata-rata atau mu. Yang keenam, probabilitas kejadian K dalam interval waktu tertentu diberikan oleh Px sama dengan K sama dengan lambda pangkat K dikali E pangkat minus lambda dibagi K faktorial, di mana K adalah jumlah kejadian yang diinginkan. Sifat yang terakhir yaitu jika rata-ratanya besar, maka distribusi Poisson akan mendekati distribusi normal. Ini adalah tabel distribusi Poisson yang menunjukkan nilai-nilai distribusi Poisson yang berbeda untuk berbagai nilai lambda. Di sini dapat kita lihat jika x-nya sama dengan 0 dan nilai lambda-nya itu 0,5, maka nilai fungsi massa probabilitasnya adalah 0,6065 atau sama saja dengan 60,65%. Selanjutnya, grafik ini adalah salah satu contoh kurva probabilitas dengan nilai tetap lambda dari suatu fungsi yang mengikuti distribusi Poisson. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu aplikasi distribusi Poisson. Distribusi Poisson digunakan untuk memodelkan jumlah kejadian dari suatu peristiwa yang terjadi dalam interval waktu atau ruang tertentu dengan asumsi bahwa kejadian tersebut terjadi secara independen dan dengan rata-rata kejadiannya konstan. Beberapa contoh penerapan distribusi Poisson dalam kehidupan nyata yaitu yang pertama, menghitung jumlah kelahiran atau kematian dalam suatu populasi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, menghitung jumlah panggilan telepon yang masuk ke suatu pusat panggilan dalam suatu interval waktu. Yang ketiga, menghitung jumlah kejadian kejahatan seperti pencurian atau perampok di sebuah wilayah dalam periode waktu tertentu. Dan yang keempat, memodelkan jumlah pelanggan yang datang ke loket antrian di bank atau rumah sakit dalam periode waktu tertentu. Di sini ada contoh soal dari distribusi Poisson. Yang pertama, di sebuah kafe pelanggan datang dengan rata-rata 2 pelanggan per menit. Carilah peluang kafe tersebut menerima 5 pelanggan dalam 1 menit. Untuk menjawabnya, di sini kita ketahui dulu nilai lambda. Lambda rata-rata kejadiannya itu 2 pelanggan per menit. Dan X jumlah kejadian yang ingin kita ketahui. Di sini ini akan kita cari peluangnya yaitu 5 pelanggan dalam 1 menit. Untuk menjawabnya kita bisa menggunakan rumus distribusi Poisson yaitu P X besar sama dengan X kecil sama dengan E pangkat min lambda dikali X lambda pangkat X dibagi X faktorial. Jadi kita masukkan nilai X kecilnya itu 5, nilai lambda-nya itu 2, jadi min 2 dikali X kecilnya itu nilainya 5, ini pangkat X lambda-nya itu 2 dibagi 5 faktorial. Yang akan kita cari 5 pelanggan per menitnya itu. Di sini kita bisa menggunakan rumus distribusi Poisson yaitu P X besar sama dengan 5 nya itu dari X kecil, E pangkat min lambda lambda-nya itu tadi nilainya 2, kita masukkan jadi min 2 dikali lambda-nya itu 2, X kecilnya itu 5 jadi pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Jadi kita dapat nilai P X sama dengan 5 sama dengan 0,036 atau sama aja dengan 3,6%. Soal kedua, temukan probabilitas massa fungsi pada X sama dengan 6 jika rata-ratanya adalah 3,4. Nah, di sini kita ketahui dulu nilai lambda-nya itu. Nilai lambda rata-rata kejadiannya itu 3,4. Jumlah kejadian yang ingin kita ketahui yaitu X sama dengan 6. Kita di sini
menggunakan rumus distribusi Poisson, yaitu P X besar sama dengan X kecil sama dengan E pangkat min lambda dikali lambda pangkat X dibagi X faktorial. W sama dengan X besar sama dengan tadinya X kecilnya itu yaitu 6, terus E pangkat min lambdanya itu tadi 3,4, jadi kita masukkan 3,4 dikali lambdanya itu nilainya 3,4 pangkat X kecilnya itu nilainya 6 dibagi 6 faktorial. Di sini kita dapat jawabannya yaitu 0,072 atau sama aja dengan 7,2%. Di sini ada video penjelasan lebih lengkapnya lagi mengenai distribusi Poisson. Untuk linknya nanti kami akan buat di deskripsi video ini. Kesimpulannya yaitu distribusi Poisson adalah fungsi probabilitas diskrit yang berarti variabel ada dapat mengambil nilai tertentu dalam daftar angka tertentu, mungkin tak terbatas, yang dapat diaplikasikan untuk menghitung jumlah kelahiran atau kematian dalam suatu populasi. Untuk sumber materinya kami dapat dari bayesius.com, Maths Poisson Distribution. Sumber keduanya itu dari www.cuemat.com, Data Poisson Distribution. Baiklah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.